Mani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahi qadimil awali wal akhiril makbiri latahawuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira muhtadi wa batu balam fi wujudil ma'rifah bil wajibi lillahi isina sifat Allahumma qadimun lagi muhalikun likhalki bilintaki wa qadirun qadir wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai sami'un il-basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu al-qudratun iradatun namun basar ayatun ilmu kalamun istama wajahidun lifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafili arsala anbiya lawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun bihaqqihi min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil marabi ismatuhum kasairil malaika wajibatun fadhalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmi wajibi tafsiru khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin ma'akid waqtanim hum adamun idris sunuhun huduma soleh wa ibrahim kullun muttaba lutun wa ismailu ishakun kaza yaqubu yusufu wa ayubu taza syu'aibu harunu wa musa wal yasa zulkifli daudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya Isa wa toha khatimun dawaiya alaihim salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu wal malakul ladhi bila abi wa la aklala syurba wa la nawma lahum tafsiru ashri minhum jibrilu Mikalu Israfilu Isra'ilu Munkar nakiru wa raqibun wa kadha Atidu malikun wa ridwanuh tadha. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala was-su'alu. Ada enggak? Dapat enggak?
Wasu'alu makhsusun. Biman kana mukallafan. Soal ini pertanyaan. Ya. Soal kalau dalam bahasa Indonesia ya soal juga. Soal berarti dari bahasa Arab. Indonesia ngikutin bahasa Arab, bukan Arab ngikutin bahasa Indonesia. Ya, dan banyak lagi bahasa-bahasa Indonesia yang lainnya yang diambil dari bahasa Arab. Ya, kalau mau diinin banyak. Ya. Wasu'alu dan soal pertanyaan dari malaikat siapa? Malaikat siapa? Yang bertanya? Munkar, Nakir. Ini pertanyaan ini makhsusun, khusus biman kana mukallafan, bagi orang yang sudah mukallaf. Mukallaf artinya yang sudah balik, berakal. Akil balik itu namanya mukallaf. Ya, jadi pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir ini khusus bagi orang yang sudah akil balik, mukallaf. Berarti kalau orang meninggal dunia masih kecil, belum balik gimana? Aman dia, aman. Ya, aman. Nah, ini itu udah pada balik. Nah, kalau meninggal ditanya entar. Ya, udah pada balik semua ini. Ya. Walau jinnan. Ya, meskipun itu jin. Ya, ambil itu, ambil ya. Ya, meskipun jin, karena jin ini diperintah juga ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau kama qala Allah taala. Ya, jadi Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah." Berarti jin juga akan ditanya nanti. Maka jin ada yang muslim, ada yang kafir. Sama kayak manusia. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. La malakan. Kalau malaikat nggak ditanya. Ya, la malakan. Tidak malaikat. Manusia, jin yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik, mukallaf, nanti akan ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir. Tapi malaikat, ya, malaikat kan malaikat banyak, malaikat nggak ditanya, karena malaikat memang udah nggak ada maksiatnya. Malaikat nggak punya hawa nafsu, ya, malaikat tidak punya hawa nafsu. Jadi ya aman, dia nggak tergoda. Yang tergoda ini manusia, jin tergoda. Wa yustasna minal mukallafin. Dikecualikan, yustasna dikecualikan dari orang yang mukallaf, ya, dari para mukallaf yang sudah akil balik ada pengecualiannya. Pengecualian artinya enggak ditanya. Ya. Siapa itu yang dikecualikan? Al-anbiya. Al-anbiya. Siapa itu al-anbiya? Para nabi. Ya. Para nabi. Terus siapa lagi? Wasiddiqun. Dan orang-orang yang jujur. Orang-orang jujur, orang-orang benar. Wasyuhada. Dan orang yang syahid. Yang mati syahid. Aman sudah. Makanya para sahabat Nabi kalau dengar ada mau perang, paling dulu dia. Bukan malah mundur. Malah maju paling dulu. Karena apa ya? Ya kalau meninggal, ya kita meninggal semuanya pasti meninggal. Perang nggak perang pasti meninggal. Tapi kalau kita perang membela agama, meninggalnya enak. Syahid. Nggak pakai ditanya lagi sama malaikat.
Kalau pakai ditanya, oh udah repot dah. Ya. Kalau pakai ditanya repot. Jadi enakan apa? Mati syahid. Maka jangan jadi orang yang cinta dunia. Kalau udah cinta dunia, ada perang, oh nggak berani dia, takut. Karena apa ya? Udah enak di dunia. Di dunianya udah enak. Jadi pejabat, jadi orang kaya. Ya perang takut nih. Ntar kalau perang mati. Kalau ke orang miskin, ya udah gue perang aja dah mendingan. Ya, nggak perang aja tawuran. Tawuran bukan mati syahid. Ya. Makanya jangan ikut-ikut tawuran. Musuhnya siapa, yang lawan siapa nggak jelas. Ya. Rugi. Kalau mati syahid, wah beruntungnya luar biasa. Ya, namun buat tawuran pada berani. Ya, udah pada kayak jagoan kalau tawuran, udah pakai jagoan semua. Karena kenapa? Karena rame-rame. Kalau sendirian takut dia. Karena rame-rame, maka berani. Ya, maka kita nggak boleh itu begitu. Ya, kalau mau ada peluang jihad, bismillah. Nah, peluang jihad apa? Nih sekarang nih udah terbuka nih peluang jihad nih. Terbuka nggak? Terbuka. Tuh orang yang mau bunuh ulama, belain, mendingan kita yang mati. Kita mati syahid, membela ulama. Ulama itu kan pelanjut Nabi. Ya kalau ulama udah nggak ada, gimana? Mau nanya sama siapa kita? Masalah-masalah agama banyak banget. Kalau ulama udah nggak ada, repot. Maka jagain ulama. Nah, tuh. Akhirnya kita bela ulama, kita yang mati syahid. Nah, itu ya. Jadi peluang mati syahid itu. Makanya mesti orang Islam mesti kuat, orang Islam mesti jago. Ya. Buat apa? Buat bela agama. Ya, buat bela agama. Nah, ini sekarang lagi ramai nih orang pada mulai belajar bela diri. Lagi keadaan begini, alhamdulillah bagus. Ya, bela diri itu biar kita kuat. Ya, memang disuruh orang Islam itu harus kuat. Jangan orang Islam lembek, lemah. Ya, musuh-musuh Islam nggak takut. Ya, orang Islamnya begitu, leor-leor. Ya. Orang Islamnya kuat-kuat, wah hebat. Ya itu ya. Jadi orang yang mati syahid itu dikhususkan nanti, nggak ditanya. Terus siapa lagi? Wa mulazimu surat tabarokal muluk. Dan yang terus-menerus membaca surah Al-Muluk kullalailatin, setiap malam. Setiap malam dia baca surah Tabarok. Itu meninggalnya aman tuh. Nah, ini ada peluang juga ini. Ya, peluang kalau mau aman nanti di kuburan dari malaikat munkar dan nakir. Setiap malam baca surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil muluk. Ya. Nah, Tabarok surah namanya surah Al-Muluk. Juz berapa itu? Juz 29. Ada yang udah hafal? Makanya kalau ngapalin ntar udah selesai juz amma, pindah juz 29. Ya, pendek-pendek, juz 29 pendek-pendek. Ya, jadi aman. Ya, orang yang selalu membaca surah Al-Muluk setiap malam itu dikhususkan. Nanti dikubur aman. Terus siapa lagi? Au surat As-Sajdah. Ya, atau selain surah Al-Muluk dia baca surah As-Sajdah. As-Sajdah tuh dulu setiap Jumat subuh tuh dibaca di sini. Ya, Jumat subuh itu sunnahnya baca surah As-Sajdah. Ya. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya. Nanti ada sujud tilawah. Surah Sajdah nanti ada sujud tilawah. Itu biasanya Jumat subuh dulu pakai. Ada yang pernah ngalamin nggak? Ya nggak pernah bangun subuh. Ya. Nggak pernah bangun subuh. 15 tahun yang lalu. Ya, 15 tahun yang lalu. Ya, masih
belum lahir lagi. Nah, jadi surah ini penting nih. Surah Tabarak penting. Surah Alif Lam Mim As-Sajdah, ya. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah juga penting, dan semua surah dalam Al-Qur'an penting, ya. Semua surah dalam Al-Qur'an penting. Terus siapa lagi nih? Wa man qara'a suratal ikhlasi fi maradihil ladzi mata fihi. Dan orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas apa ya? Nah, hafal nggak qul huwallah? Ketika dia sakit, fi maradihi, pada sakitnya, akhirnya dia wafat, dia meninggal, dia lagi baca surah Al-Ikhlas, aman tuh. Ya, waktu dia sakit dibaca qul huwallah, dibaca berulang-ulang, akhirnya meninggal, aman dia. Ya, aman. Nah, itu. Jadi kalau lagi sakit jangan menghayal. Ya. Lagi sakit jangan baca komik, jangan baca lihat YouTube yang enggak, jangan lihat yang enggak. Ya. Baca Quran. Kalau enggak hafal, baca qul huwallah. Kalau seandainya meninggal, aman. Ya. Aman. Wa nahwu dzalik. Nah, dan yang semacamnya. Ya, intinya ya, kalau kita rajin baca Quran, ya, rajin baca Quran, insya Allah meninggalnya aman dari pertanyaan munkar dan nakir. Ya. Maka biar rajin baca Quran gimana caranya? Hafal. Kalau orang hafal tuh mau nggak mau dia ngulang-ngulangin. Dia ngulang-ngulangin. Ya. Nah, ini yang udah banyak tuh kalau mau tidur hafalannya diulangin. Ntar ketiduran. Nah, aman tuh nanti. Seandainya nggak bangun lagi, aman. Aman udah. Wa summiya munkaron wa nakiron. Malaikat ini dinamakan munkar dan nakir. Kenapa itu? Kok dinamakan munkar dan nakir? Kenapa? Li'annahuma, karena keduanya ini, kedua malaikat ini, la yusbihani khalqal adamiyyin, tidak menyerupai bentuk manusia, tidak menyerupai ciptaan manusia. Wala khalqal malaikah, dan juga tidak menyerupai malaikat. Ya, padahal malaikat. Ya, munkar dan nakir kan malaikat, tapi enggak menyerupai malaikat. Wala khalqat tair, dan juga enggak menyerupai burung. Kali burung itu burung yang besar. Ya. Kan malaikat Jibril punya berapa sayap itu? Ya, malaikat Jibril itu punya berapa sayap? Sayapnya itu dari timur ke barat sayapnya. Ya. Ya, jadi kalau malaikat munkar dan nakir enggak mirip itu, enggak menyerupai itu. Wala khalqal bahaim, dan juga enggak menyerupai binatang. Ya, enggak menyerupai binatang. Wala khalqal hawam, sama. Dan juga tidak menyerupai hawam, itu binatang juga. Entar dijelasin di bawah. Ya. Bal huma khalqun badi'un, akan tetapi keduanya ini adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang besar. Ja'alahumallahu, Allah jadikan keduanya tazkiratan lil mu'minin, untuk mengingat, ya, peringatan bagi orang mukmin. Wahadkan lisatril kafir, dan untuk menghancurkan
ya, orang kafir. Jadi ini dua malaikat ini Allah ciptakan bentuknya beda, ya. Bentuknya beda agar menjadi peringatan bagi orang yang beriman dan menjadi kehancuran buat orang kafir. Walaisa fi khalqihi ma sakinatun linnazirin. Dan tidak ada pada bentuknya, pada bentuk keduanya nih, munkar dan nakir, tidak ada ketenangan bagi orang yang ngelihat. Kalau orang ngelihat malaikat munkar dan nakir, udah ketakutan, gemeter. Ya. Nggak ada ketenangan. Kalau dilihat kita jadi tenang, itu enak. Ini kalau orang ngelihat malaikat munkar dan nakir, udah bukan terkencing-kencing lagi. Bukan apa namanya bahasanya, mohon maaf, bahasanya terkentut-kentut, bukan. Ya. Udah keluar darah mungkin karena takutnya. Ya. Serem, menyeramkan. Ya. Nah, itu jadi ngelihatnya aja udah ngeri. Ya, ngelihat nggak bisa dibayangin, itu nggak bisa bayangin yang serem, nggak bisa. Ya, memang dibuat begitu. Ya. Walau lam yalqal kafiru minal azabi, seandainya orang kafir nggak disiksa, orang kafir nggak disiksa, illar ru'yata li suratihima lakafah, cukup kecuali misalnya orang kafir nggak disiksa, tapi ngelihat malaikat munkar dan nakir aja itu udah siksaan. Ya, jadi belum disiksa, ngelihat malaikat munkar dan nakir aja udah siksaan. Itu siksaan paling berat itu. Ya, kalau di dunia susah ngebayanginnya gimana itu. Ente takutnya apaan? Ngelihat apaan? Hah? Ngelihat apa ya? Pocong, ya setan. Ya, itu sih masih belum seberapa. Ngelihat makhluk-makhluk yang seram, ya, ente sendirian, tahu-tahu ada makhluk yang menyeramkan. Ya, nah, itu ya ketakutannya begitu doang. Tapi kalau ngelihat malaikat munkar dan nakir, udah nggak bisa dibayangkan, udah siksaan itu, siksaan. Ya. Mau lari kemana orang kafir? Kalau dikubur, orang kafir mau lari kemana? Ngelihat malaikat munkar dan nakir mau lari kemana? Udah nggak bisa. Kayak ente ini di rumah, tahu-tahu ada makhluk serem, udah dikunci semua, nggak bisa, gimana jadinya? Nah, ya. Udah pingsan, ya. Pingsan, tersiksa itu, tersiksa. Nah, orang kafir tuh begitu, ya dikubur nggak mungkin pingsan, udah. Ya. Kalau di dunia udah pingsan, kalau dikubur udah nggak mungkin pingsan. Lakafahu zalika, maka itu akan mencukupi. Ya, yang demikian itu mencukupi sebagai siksaan. Jadi ngelihatnya aja, orang kafir nggak disiksa, ada orang kafir misalnya, suruh lihat aja malaikat munkar dan nakir, cukup udah itu sebagai siksaan. Ya, siksaan berat itu. Bal hiya minal azabil akbar. Bahkan dia itu melihatnya itu, malaikat ini, malaikat munkar dan nakir ini merupakan azab yang paling besar. Jadi makanya susah, diinikan susah. Jangan diremehin kuburan. Ya. Makanya kalau di kuburan jangan dipijak-pijak, jangan buat main-main di kuburan. Kalau perlu doain. Ya. Nggak boleh tuh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyuk ada
ya, alal qabri, ayyuk adal qabru, wa ayyu jassos. Rasulullah melarang duduk di atas kuburan. Dan juga nggak boleh melur kuburan. Ya. Karena orang di kubur itu jangan dikira udah meninggal udah dipijak-pijak semuanya, enggak. Ya. Doakan, mereka itu butuh. Malah main, malah pacaran di kuburan. Ya, nggak boleh. Makanya ntar anak albiru jangan lagi main-main apa kuburan, main apaan gitu, jangan. Bukan tempat main. Ya, kuburan bukan tempat main. Kalau perlu kita yang negor, kalau ada anak-anak itu kita tegur. Jangan main di kuburan. Ya, kasihan tuh orang di kuburan, kasihanin. Ya, mereka lagi dalam keadaan bingung dalam kuburan. Kalau kecuali orang-orang yang soleh aman. Ya, orang soleh aman dia. Li'annahu qad hasala biha ittirabun syadidun warti'adun. Karena kenapa itu merupakan azab yang besar? Ngelihatnya aja merupakan siksaan. Kenapa? Nah, karena dengan melihatnya saja sudah terjadi kegoncangan. Ittirab, kegoncangan itu gemeter, takutan. Dengan ngelihatnya itu udah begitu. Ya. Ittirabun syadid, ya. Itu kegoncangan yang sangat, warti'ad sama. Ya, artinya udah sangat takut. Nah, ini baru dijelasin nih. Tadi dikatakan hawam. Hawam itu apa? Ini. Wal hawamu, apa itu hawam? Jam'u hammah. Bentuk jamak daripada hammah. Hawam itu jamak. Mufradnya hammah. Mislu dawab, seperti dawab. Itu bentuk jamak daripada dabbah. Dabbah jamaknya dawab. Ya. Hammah jamaknya hawam. Wa qad utliqatil hawamu ala ma yu'zi. Nah, dan kadang ini yang namanya hawam ini dinamain hawam ini untuk yang menyakitkan. Hawam itu kan binatang. Ya, nah, binatang ini katanya ini terkadang ini dikatakan hawam. Binatang ini dikatakan hawam. Kenapa? Karena binatang ini menyakitkan, bisa menyiksa. Ya. Qala Abu Hatim, nah, berkata Imam Abu Hatim, wa yuqalu li dawabil ardi jami'an al-hawam. Semua yang yang melata di atas bumi, semua yang melata di atas bumi dikatakan hawam. Apaan aja bilang hawam. Ma baina kumlatin ila hayyatin. Antara kumlah kutu sampai ular. Hayyah itu ular. Kumlah kutu. Kutu. Ya, kutu ya yang ada di rambut, yang ada di kutu. Sampai ke ular itu dikatakan hawam. Ya. Ya, kita lanjutkan dikit lagi. Qala Hasan Al-Adwi, berkata Syekh Hasan Al-Adwi, wa amma ahlul iman, adapun orang beriman. Nah, ini tadi tuh orang kafir tuh. Ya. Falahum mubsyirun wa basyir. Maka untuk orang beriman malaikatnya adalah mubsyir wa basyir. Ya. Nah, yang menggembirakan. Qila, nah, juga ada pendapat yang mengatakan wa ma'ahuma malakun akhar. Bersama keduanya ada malaikat lagi, satu lagi. Ya. Yuqalu lahu nakur. Dikatakan nakur. Jadi bukan dua doang, bukan munkar nakir. Ada lagi satu lagi nakur. Wa yaji'u qablahuma malakun. Dan
datang sebelum yang dua, sebelum malaikat Munkar Nakir datang, ya, ada malaikat yang dikatakan yuqalu lahu ruman. Dikatakan ruman. Ini jangan ambil kesimpulan dulu, belum titik nih. Qaulal allamah al-amir, berkata al-allamah, al-alamah artinya orang yang sangat alim. Al-amir, ya. Wa hadisuhu qila maudu'un. Hadis yang tadi itu dikatakan itu pendapatnya itu maudhu, palsu. Ai mardud likizbihi, ditolak karena bohong. Hadis itu enggak benar. Jadi yang bilang basir, mubsir apa enggak benar. Itu pendapat aja. Was sahih, yang benarnya adalah anna munkaron wa nakiron lil mu'min wa ghairihi. Malaikat munkar dan nakir buat orang beriman dan bukan orang beriman sama. Malaikat munkar dan nakir, enggak dibedain. Tadi kan dikatakan kalau orang beriman malaikatnya mubsir dan basir, enggak, sama juga. Orang beriman, orang kafir, malaikat yang akan nanya nanti adalah munkar dan nakir. To'ian wa asian, yang taat, to'ian yang taat, wa asian dan yang suka maksiat. Sama, malaikatnya itu juga. Ghairu annahuma, ya, ya'tiyani lil mu'min al-muwaffaq, melainkan bahwasanya keduanya malaikat munkar dan nakir mendatangi orang beriman yang mendapat taufik ma'arifkin, dengan kelembutan. Jadi kalau orang kafir ngelihat malaikat munkar dan nakir ketakutan, siksaan yang sangat berat. Tapi kalau orang beriman ngelihat malaikat munkar dan nakir senang, nggak takut. Mukmin yang apa ini? Mukmin yang taat, ya. Karena ada mukmin yang suka maksiat, nggak sholat, ya. Ngakunya beriman tapi sholatnya bolong-bolong, ya. Ngakunya beriman tapi berbuat maksiat mulu. Nah itu namanya mukmin yang nggak benar. Sama ntar dia ngeliat malaikat munkar dan nakir ketakutan dia. Tapi kalau orang mukmin yang taat ngelihat malaikat munkar dan nakir nggak ketakutan, ya, malah senang. Min ghairi iqlaqin wa iz'aj, tanpa rasa ketakutan. Iqlaq, iz'aj, ya, nah, tanpa gemetar, tanpa ketakutan. Intaha qaulul adwi. Nah, selesailah pendapat Imam Al-Adwi, Hasan Al-Adwi. Ya, sampai di sini dulu. Ya, silakan baca doanya.
subi walhamdulillahi fil barri wad dahri